Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para muhtamin wal muhtaramat Asatidz Ustadzah yang Allah muliakan, para bapak ibu saudara-saudara sekalian, rawuh berjamaah meskipun takbir masih tidak itu Pak Islam Jaksel yang berbahagia insyaallah juga. Monggo sarang-sarang kita awali dengan memanjatkan syukur karena Allah Subhanahu wa taala segala rahmat hidayah alhamdulillah. Lalu dikoh dengan sedoyo serta kebahagiaan balik istiqomah menghadiri urusan PB Mungkin sehingga akan setiap kita umat Kudus bertempat di Masjid Hidayah Rumah Pakis dan Iman. Tentu harapan kita sedoyo di ikhlasan istiqomah merupakan sedoyo menghadiri pengajian pada malam hari ini. Bisa mengantarkan kita semua untuk meraih rahmat ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah terus memberi berkahan kemudahan kelancaran setiap urusan dan baik urusan yang terkait dengan dunia dan tentunya kita berharap di kelanjutan kepada kita semua golongan sebagai manusia yang bahagia selamat dunia akhirat. Amin Allahumma. Allah kita memenuhi Allah dilanjut kembali kalau ini hasil dari mantul syar'ul amwal allati tajibu fi zakat. Penjelasan harta-harta yang wajib dikeluarkan zakat. Kalau ini hasil sebalik awalan yang pertama an-na'am ternak nopo al-ibil unta wal-baqar sapi wal-ghanam dan kambing.
syarat-syarat wajib untuk mengeluarkan zakat peternakan ini wonten sekawan. Yang pertama nopo bulughun nisab, sampainya nisab. Wala zakata di mandulan nisab, maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat kalau tidak sampai satu nisab. Nisabnya pinten bagi wonten ini dibahas. Terus yang nomor kali mudhil haul, lewatnya haul 1 tahun. Sanatun kamilah, 1 tahun sempurna. Jadi mencapai nisabnya itu adalah selama 1 tahun. Kalau nggak kosong anusok, andaikan nisabnya itu berkurang, ya, katakan 5, kalau punya 5 ontak itu sudah mencapai nisab. Nah, ketika belum 1 tahun, walaupun biaufin kurang 1 hari saja, ternyata ontanya tinggal 4, maka pada zakat tidak wajib zakat. Kalau ini kita ambil contoh, ini ternyata nih orang-orang, jadi untuk menghitung haul itu bukan dari kalender Masehi, tapi dalam kalender Hijriah. Dibilang nih panjenengan juga nggak hafal itu bulan Haram, Sofar. Nanti kita benar-benar tanggal setunggal ini. Jadi makanya kemarin perbukasan itu berarti terakhir dari bulan Sofar. Jadi kita saat ini benar-benar tanggal 9 Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Karena itu terdapat karena sekali lagi hitungan haul itu adalah dari tahun Hijriah, bukan masih di perhitungan berdasarkan bulan. Nah, contoh bulan Muharram tanggal 9, dia punya 5 ontak. Saat dari Muharram itu ngomong Dzulhijjah, yaitu Dzulqa'dah, terus Dzulhijjah, setelah itu Muharram. Nah, Dzulhijjah katakan tanggal 30, ya, tanggal 30 Dzulhijjah adalah sapi ini, ya, mungkin sing setunggal ini bukan akan mati berkoloro, ya, atau mungkin dicuri orang hilang, ya, atau mungkin ada kebutuhan yang sangat mendesak primer sehingga harus dijual, nah, sehingga ada sekawan. Padahal tanggal 1 Muharram besoknya itu sudah sampai haul. Maka karena sudah terkurangi ontak ini, walaupun kurang 1 hari, fala zakat, maka tidak wajib zakat. Nanti kalau ini kalau sampaikan bahwa bab zakat ini, ya, adalah suatu kewajiban yang sangat amat mudah untuk disiapkan di batas, ya, tidak mengeluarkan zakat itu bagaimana? Soalnya ini syarat-syarat yang memang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW, yang di samping nisab juga haul. Dua ini harus terpenuhi. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak wajib zakat. Sudah mencapai nisab tapi belum haul,
atau ishaul tapi belum sampai nisab fala zakat, maka tidak wajib mengeluarkan zakat. Cuman sekali lagi semoga ibadah terniati lah, insyaallah tentu insyaallah pasti yang merhati niati dikira ini wow niati loh memang dia menghindar untuk mengeluarkan zakat itu termasuk dosa-dosa. Jadi kalau memang ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak di luar primer, kenapa? Innahu ya'lamu jahra wa ma yakhfa. Karena Allah itu dan yang mengetahui baik yang terang-terangan ataupun yang sembunyi. Dalam hati kita Allah tahu ini yang dia. Ini sambung. Terus nomor 3 di antara syarat wajibnya mengeluarkan zakat ternak di wahu antakuna sahih di Al-Quran fi kalain mubah. Jadi sing jenenge unta, sapi, kambing wahu dikembangkan fi kalain mubah pada rumput yang mubah, yang umum, tidak bayar. Jadi memang ketika panjenengan punya 5 onta terkena zakat, kalau 1 nisab, yang kedua haul, si nomor 3 panjenengan gak ketokno duit 12 double napa ya wis makannya binatang ternak niku. Jadi memang dulu di tempat yang mubah, yang umum, bukan nang suku tembok lho gitu. Wis pokoke sing umum. Cara ngombe, cara mangan wis panjenengan tidak mengeluarkan sama sekali. Maka yang seperti inilah yang terkena zakat. Fala zakata idza alafa al-malik fi kala'in mamluk, maka tidak wajib zakat ketika ternak-ternak di wahu dikembangkan oleh si pemiliknya fi kala'in mamluk pada rumputan yang miliknya dia sendiri, ya milik pribadinya. Terus makannya orang bukan rumput gitu, untuk pangan itu pokoknya dari dia sendiri lah, dikurung nakanan dewe, dipanganin dewe, kayak mobil dewe. Kalau seperti itu maka tidak wajib mengeluarkan zakat senajan mencapai nisab, mencapai haul. Kenapa? Karena dia sudah mengeluarkan uang, sudah mengeluarkan biaya. Tandrigi. Jadi walaupun jadi muddatan bihaitsu la turikat minal alafiya la tadarrarat dararan bayyina faqad taraha ba'dhum bi aktsar min yawm. Maka ya itu walaupun hanya muddatan dalam jangka waktu sebentar saja tandrigi di atas 2 hari, di atas min yaumen. Jadi walaupun jauh ini, maka ini mudah dihel. Panjenengan mulai bulan Muharram, sing jenenge mutot niku dicontoh. Sehingga dia makan rumput-rumput yang umum. Dzulhijjah tanggal 27 Maret, 27, 28, 29, 30. Terus panjenengan kebetakan tekana, panjenengan biaya itu, dipangan itu. Loh, senajan hanya 4 hari, 3 hari lipat, mereka lebih balas zakat, maka tidak wajib zakat. Dan
dan yo diwakal lawan telung dino mawon itu sudah tidak wajib mengeluarkan zakat, dan yo diwakal sepanjang tahun itu yang mengeluarkan biaya terus, maka tidak ada kewajiban untuk menunaikan zakat. Dan direlakan. You know what? Oke. Doa itu kalau memakan zakat anak sudah pala zakat tidak wajib zakat. Dan ini termasuk syarat. Syarat itu memang harus terpenuhi. Ketika ada satu syarat saja yang tidak terpenuhi, maka tidak wajib zakat. Terus yang nomor sekawan, Allah takuna amilat, ternak-ternak tadi la takuna amilat, tidak dipekerjakan pada zakat, tapi amilat maka gak wajib mengeluarkan zakat kalau ternaknya tadi dipekerjakan untuk dirukuk gawe kendaraan. Dengan punya 5 unta ini kendaraan. Kalau zaman dulu kan memang ya unta itu untuk kendaraan gitu. Ya subhanallah, ya Allah itu memang menciptakan hewan itu sesuai dengan daerahnya masing-masing. Contohnya untuk arah sing banyak case-nya seperti Allah menciptakan hewan kados nomor pinguin sore, walaupun beliau daerahnya tinggi seperti ini. Nah, begitu juga ketika Allah menciptakan di akan pasir. Kalau kendaraan, Allah menciptakan obat di antaranya itu. Umpamamu ini, masya Allah, necoro 2 bulan, 3 bulan air itu bisa masuk. Jadi kira kalau ya, kalau 16 galon mawon itu sudah masuk. Nah, makanya ini jadikan kendaraan. Untuk mobil uangnya, mari itu seminggu 2 minggu dan hidup lagi tidak jadi masalah. Bisa takut. Sehingga ya para nabi dan para sahabat itu menggunakan otak yang memang kuat, dispego berkendaraan. Gitu. Nah makanya di sini ketika kontai itu dirukuk dipergunakan sebagai kendaraan, maka tidak wajib zakat. Awit tahmil atau membawa muatan. Bawa muatan, bolak balik. Awil haroda atau digunakan untuk berladang, ya, untuk ambil membaca, walau biwari ujrotin, walaupun tanpa memungut biaya. Sewa masih karuan itu kan biaya, tidak memungut biaya pun, ya, tidak terkena biaya pun, ya, sini kawinan udah ngomong. Pun tidak terkena zakat. Ini sekawan. Jadi kalau ada salah satu maka gugur kewajiban zakat. Punya unta 5, sampai nisab haul sudah, juga tidak dibiayai makannya, memang untuk umum, makan umum di tempat-tempat umum, tapi dipekerjakan ini tidak wajib. Lanjut balik. Sekarang bayar untuk nisab zakatin na'am, penjelasan tentang nisab zakat peternakan. Zakat ternak. Nisab zakatil ibil, nisabnya zakat unta. Berapa? 5 di komsan. Jadi kalau punya 5 unta dalam waktu 1 tahun, ini mau syaratnya tidak dipekerjakan, kemudian tidak dikembangkan di rumput yang miliknya sendiri.
umpamanya. Maka kalau dia punya 5 onta itu mengeluarkan satu kambing. Oke, satu kambing. Jada'atun Boknun lahaksana yang umurnya 1 tahun. Ya. Au thaniyah maksin lahaksana atau yang 2 tahun. Ini beda, kambing kacangan atau kambing apa? Bibas ya. Ya, jadi kambing bibas dengan kambing kacangan lebih mahal. Lebih mahal kambing kacangan ya. Kita mau itu memiliki cara. Jadi kalau kambing sing kacangan itu usia 1 tahun itu sudah boleh. Nek sing dibas ya 2 tahun. Jadi punya 5 onta itu sudah nisab. Ya. Terus yang kedua, kalau dia punya 10 onta, syatani 2 kambing. Ya, 2 kambing yang umurnya 1 tahun. Jadi zakatnya juga binatang kan? Terus wonten apa bisa diuangkan? Ya nanti ada yang lain. Ya. Terus 10 nih, kalau 15 ini berarti kalau 5 1 kambing, ya. 10 2 kambing, dan yang 11 3 kambing. Ini sekali lagi, ini tauqif. Maksudnya tauqif itu yang menentukan memang Nabi. Ya. Jadi nggak ngawur Pak, memang dari Nabi sendiri. Nabi berarti datangnya dari Allah. Dah 15 3 kambing. Kalau 20 ini arba'u syah 4 kambing. Ya. Kalau 25 nek 25 ya 25 onta niku bintu mafat binanti billah hasanatun wis gak kambing-kambing meneh. Nah, kalau 25 baru anak unta yang usianya 1 tahun. Oke, anaknya onta. Dengan gimana ya sekarang kalau 4 kambing yang 1 tahun itu masih cilik. Oke, itu kalau 25 ya 25 onta itu berarti anaknya onta yang usianya 1 tahun. Terus kalau 36 mari 25 jadi tidak 30 tidak 35 tapi 36 setelah 25 meloncat ke 36. Kalau 36 onta binkulabullah sanatan anak itu tapi usianya yang 2 tahun. Oke. Terus panjenengan pulau memang gak pernah sehingga gak apa kalau mau terus terang mau belum tenang. Makanya ketika panjenengan memang kepingin ternak bagi sadar buka fikir ya 36 onta itu zakatnya adalah bintu labun ya. Jadi anak unta yang usianya 2 tahun. Terus 46 ini nambah 10 kali 46 itu hikkoh anak unta tapi usianya yang 3 tahun
anaknya onta, satu anaknya onta yang usianya tiga tahun. Ya Allah bintu makhot, Allah bintu labut, Allah hikoh. Nek bintu makhot itu anaknya onta yang 1 tahun. Nek bintu labut 2 tahun. Nek hikoh 3 tahun. Kalau 61 onta, zakatnya jadah lahan 4 sanawat. Jatahan ini anaknya untuk usianya 4 tahun. Ini tambah menembak 4. Jadi ada bintu makhot, ono bintu labun, ono hikoh, ada jadah 4 tahun. Terus kalau 76 binta labun 2 anaknya onta tadi 2, tapi yang usianya 2 tahun. 2 tahun. Cukup untuk lulu yang usianya 2 tahun. Itu kalau dia memiliki 76. Kalau 91 hikmatan ya, 2 anaknya onta yang usianya 3 tahun. Nek 121 talaku banat ya, labun 3 ya, bintu labun ya, 3 anaknya onta yang usianya 2 tahun telur. Kalau 130 ikotun wa binta labun, 1 anaknya onta yang usia 3 tahun dan 2 yang usianya 2 tahun. Itu kalau 130. 130. Mazada ala dzalik, selebihnya setelah 130, selebihnya fi kulli arba'in, setiap 40 bintu labun ditambahi 1 anaknya onta yang usia 2 tahun. Jadi mau kita terakhir 130 ditambahi lagi 40 onta, itu berarti 170 g. Nah, ketika dia punya onta 170, maka dia mengeluarkan zakat. Yang pertama adalah 1 ya onta usia 3 tahun, kemudian 2 onta yang usianya 2 tahun, ditambahi 1 lagi onta yang usianya 2 tahun. Jadi setiap kelipatan 40 itu ditambahi 1 onta yang usianya 2 tahun. Wa fi kulli khamsin, dan setiap 50 nambah 50 onta hikotun, nambah 1 onta yang usianya 3 tahun. Jadi terakhir itu 130. 130. Setelah itu nanti dihitung 130 ini wow zakatnya nopo 1 onta usia 3 tahun dan 2 onta usia 2 tahun. 3 sama 2. Nah, terus kelipatan sudah 40 nambah 1 lagi onta yang usianya 2 tahun. 50 nambah lagi onta yang usianya 3 tahun. Terus dilipat mulai. Maka memang pembahasan yang paling menarik nanti adalah ya zakat tijarah, perdagangan, karena itu yang kita lakukan di zakat perdagangan, zakat emas. Ini memang zakat ternak ya. Rata-rata di antara kita kan lebih-lebih untuk maupun dengan untuk sabun. Terus ya, ada pertanyaan? Ada ya, lanjut ya. Mas'alatul jubron, permasalahan jubron itu nopo? Allah yajidah ma yajibu alaihi minal ibil kabin ilmu. Jadi yang wajib zakat tadi tidak mendapati ya, apa yang wajib untuk dikeluarkan.
contoh ini memiliki mau ketika dia memiliki 36 onta itu dia wajib mengeluarkan zakat onta usianya 2 tahun ya, onta usianya 2 tahun. Ternyata boleh dari 36 onta ini mau ono sing usia 2 tahun padahal dia berkewajiban mengeluarkan zakat onta yang usianya 2 tahun. Nah terus bagaimana ketika dia tidak memiliki onta yang usianya 2 tahun? Maka dia bisa memilih akbar ya, bisa memilih mengambil yang lebih tua kali ini. Berarti usia 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun monggo. Dan bisa juga wa'afri syatain mengambil 2 kambing ya, 2 kambing dimilih lebih tua ya, atau 2 kambing ya, au isrina dirhaman atau 20 dirham. 20 dirham sak dirham itu pinter ya, tertinggi dirham itu berarti uang merah. Di sini 0,34 gram merah ya, yang paling enak Pak ya, sekitar mawon umumnya pinter ya. Jadi onta yang usianya 2 tahun itu biasanya pinter ya, bisa diuangkan diberikan kepada fuqara dan masakin sebagai mawon. Kalau memang ya tidak mendapatkan onta yang usianya 2 tahun itu. Bahkan Indonesia makanya menurut Imam Hanafi uang itu jauh lebih manfaat saat ini kita dibarengi unton itu wow. Diberikan kepada siapa? Mungkin hanya 1 atau 2 paket miskin saja. Kalau uang kan bisa diberikan kepada fuqara masakin. Jadi pokoknya intinya kepada Bapak Ibu ini, ketika tidak ada binatang ternak yang dikeluarkan mengeluarkan zakat ini mau jalain atau nobil lambut kok kan gitu, kadang sebenarnya dia mengeluarkan hikok kok kan kau mengeluarkan jaga kok kau. Nah maka yang mengeluarkan zakat itu disuruh milih sing lebih kuat boleh, milih sing lebih rendah boleh, tapi yang sing lebih rendah itu juga ada ditambahi ambil istri dan dirhaman itu ya, ditambahi uang 20 dirham dan 20 dirham itu pinter perak ini kalau dinar itu baru emas 20 dirham. Nisobu zakatil baqar, nisabnya zakat sapi, mau kan untung ya. Nah kalau sapi nisobu zakatil baqar, nisabnya zakat sapi itu 30. Jadi kalau punya 30 sapi dalam waktu setahun gini pola syarat-syarat ini mau, maka dia wajib mengeluarkan tabi'un 1 sapi atau tabi'atun ya, sapi betina sing lanang oleh, jantan oleh, betina oleh, sanatun laha sanatun yang usianya 1 tahun. 30 sapi zakatnya sapi 1 tahun usianya. Kalau 40 musimna sapi yang usianya 2 tahun.
Kalau 60 tabi'ani 2 sapi yang usia 1 tahun. Mazada ala dzalik, selebihnya dari 60 tadi, selebihnya fi kulli talatin, setiap 30 ya, ditambah 1 sapi yang usianya 1 tahun. Contoh tadi kan 60, oke, lain-lain sampai 30 sapi. Maka kalau dia punya 90 ya ditambah 30 kan, kalau punya 90 sapi berarti yang pertama 60 tadi dia mengeluarkan tabi'ani ya, 2 sapi yang usianya 1 tahun, terus ditambah 1 sapi yang usianya 3 tahun. Berarti pinter. Kalau dia punya 90 sapi, dia mengeluarkan 3 sapi yang usianya 1 tahunan. Wa fi kulli arba'in, dan setiap 40 sapi ya, 60 ditambah 40 berarti 100. Setiap nambah 40 sapi, maka musimna ditambahin lagi 1 sapi yang usianya 2 tahun. Ya, jadi kalau dia punya 100 sapi, 1 dia wajib mengeluarkan 2 sapi yang usia 1 tahun ditambahi 1 sapi yang usianya dua tahun. Terus nisab zakatin na'am, nisabnya zakat kambing. Nah, kalau kambing arba'in ya 40 sampai 120. Jadi kalau dia punya 40 sampai 120 itu syatun ya, maka dia wajib mengeluarkan 1 syat kambing ya. 1 kambing yang usianya 1 tahun, oke, kambing 1 tahun 40 sampai 120. Kalau 121 sampai 200 syatani, 2 kambing yang usia 1 tahun. Kalau 201 sampai 399 telah usia 3 kambing yang usianya 1 tahunan. Oke. Kalau 400 arba usia, berarti 4 kambing usianya 1 tahunan. Mazada ala, selebihnya fi kulli mi'ah syatun, setiap nambah 100 kambing maka nambah 1 kambing. Berarti ini 400 nambah 100 500. Kalau punya 500 kambing berarti 1 dia mengeluarkan 4 kambing yang usia 1 tahun ditambahi 1 lagi ya usia 1 tahun, berarti 5 ya, 5 kambing yang usianya 1 tahun. Terus nih duit 600 ya, tambah lagi 100 ya 600, yaitu pokoknya tambah lagi 1 kambing yang usianya 1 tahun, terus kelipatan. Namun, pertanyaan. Kalau Ustaz itu sapi yang dipekerjakan itu, ya. Gini, kalau sapi dipekerjakan tidak kena zakat, kecuali yang dipekerjakan katakan punya siang, tinggi, bukan dipekerjakan dan dia mencapai nisab, yang wajib dikeluarkan zakat tidak raya. Yang dipekerjakan ini jarang, nah, makanya ini wow, seperti Syekh Yusuf Qahlawi, Syekh Waqbal Suhaib ya, zakat-zakat yang sudah ditentukan ini jarang. Suki berfo ternak yang ini jarang ya, sedangkan orang-orang yang melarang tambah kuatan. Ketika profesi itu tidak ya dikeluarkan zakatnya, malah sakno, orang-orang melarang itu tidak mendapatkan zakat, padahal zakat itu adalah haknya mereka ya, makanya dikembangkan. Tapi menurut saya lupa ketika kita belajar fikih klasik itu tidak ada zakat profesi, yang ada fikih pakai korek.
Kata sedikit ini termasuk kitab klasik. Tidak ada. Jadi dikembangkan. Kurang 3 menit. 3 menit. Betul-betul lanjutkan. Peternak besar itu berarti kan kalau dikasih makan sendiri nggak kena zakat berarti. Tidak kena. Walaupun hanya 3 hari, 4 hari, 5 hari, sisanya umum. Sisanya umum. Nah, makanya tadi saya sampaikan bahwa bab zakat ini adalah kewajiban yang mudah untuk disiasat. Ini termasuk ujian, Pak. Ujian. Jadi bagi orang-orang yang betul di dalam dirinya ada sifat bakhil, pelit uang, ya, dia berusaha bagaimana caranya supaya tidak mengeluarkan zakat. Kodon emas di uang, beda dengan zakat daripada tak tandon tidak saya pakai dalam setahun. Kena zakat kalau sudah menjadi nisab, supaya tidak kena nisab kawin. Walaupun dalam setahun katakan aku melot resepsi, katakan minggu teruntuk kawin resepsi, alasannya supaya dia tidak mengeluarkan zakat. Nah ini tenang. Karena kalau fungsinya sebagai kuliah, sebagai perhiasan, itu tidak kena zakat. Maka saya sampaikan, walaupun panjenengan punya 1 kilo, tidak kena zakat ketika dipakai, karena sebagai perhiasan. Tapi yang ditandon, maka di masalah itu, menurut saya bukan. Kenapa? Karena nandon. Ditandon. Ya, disimpan. Uang pun juga demikian, sejumlah 85 gram. Dalam riwayat itu kan salah itu kan lunak tanggungannya ya. Tidak ada zakat nggak mau dia. Ya. Bisa mungkin itu kambingnya dilepas. Ya. Makanya kan Nabi sampai meminta zakat itu. Kenapa? Karena sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan tadi. Sama gitu. Ini maulid ya. Lanjut tanggapi. Ya sekali lagi bagi panjenengan nek ternak kambing nopo sapi nopo unta pokok buka malih. Karena ilmu ini beda dengan sholat, beda dengan wudu, beda dengan haji. Jadi kalau ilmu sholat wajib karena panjenengan tiap hari sholat. Ilmu wudu wajib, kenapa? Karena panjenengan tiap hari wudu. Ilmu mandi besar wajib. Lebih-lebih itu ibu-ibu, kenapa? Karena panjenengan dalam sebulan mesti menstruasi. Ya terkait dengan itu semua. Tapi ilmu zakat. Zakat mal kalau segala itu wajib bagi siapa? Bagi yang terlibat waktu dimain. Panjenengan belajar ini, ya ini nggak wajib. Waktu dimain mau sunnah saja. Tapi ketika panjenengan sudah betul-betul kepingin ternak, wajib untuk belajar ini. Batas nyemerang. Haji, mungkin nanti kita bahas tentang haji. Ya ini sunnah mau ilmu, tapi ketika panjenengan tahun ini berangkat haji, hukumnya wajib belajar ilmu haji. Jadi ketika panjenengan akan menunaikan ibadah yang memang dibutuhkan ilmu tersebut, maka wajib hukumnya. Ya supaya maksimal. Gagal, kita akan cari mau.
dagang, ben dagang ini betul-betul halal barokah, yang mendalami masuk nikah Ustaz ya. termasuk nikah. Makanya haji nopo wonten manasik haji nggih sakjane koyo nikah niku sakjane lho nggih tentang wonten tentang ya dikasih briefing terutama talak-talak niku sering terjadi. Setuju tahu kalau ngomong talak itu di bawah, sampun di bawah, ibu terlalu manfaatnya di akhir kamar terbaik. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.